kabarnya Ibu Deka? Alhamdulillah baik Pak. Baik ya, luar biasa. Oke, apa nih tujuannya datang ke sini menghadap saya? Jadi saya datang ke sini untuk rencana tindak lanjut mengenai kegiatan observasi yang akan dilakukan minggu depan. Oh iya, iya. Baik. Minggu depan kita ada kegiatan observasi ya. Baik. Nah, apa nih, tujuan pembelajaran di observasi kali ini? Diskusi kelompok, interaktif, kritis, luar biasa. Nah, Ibu Deka nih, ini area apa nih yang ingin Ibu kembangkan dalam pembelajaran musik khusus? Perkembangannya saya Ada tiga. pertama saya memotivasi peserta untuk dapat mengungkapkan pendapat secara terbuka. Menggunakan pendapat secara terbuka. Lalu yang kedua yaitu saya mengajukan pertanyaan yang dapat memicu terjadinya diskusi kelompok. Pertanyaan yang bisa memicu diskusi kelompok Bu, ya. Ya. Oke. Yang ketiga yaitu saya akan berkeliling untuk membimbing para siswa kita diskusi. Luar biasa sekali Bu ya. Nah, apa nih strateginya Bu untuk mencapai ketiganya ini? Yang pertama yaitu saya sudah berdiskusi dengan rekan kerja. Saya juga memperhatikan rekan kerja dalam memproduksikan kelas. Lalu saya mencari sumber inspirasi, sumber bahan belajar. Lalu PMM ya, banyak sekali Bu ya di dalam ya. Lalu saya juga sudah menyusun Modul modul ajar. aja. Ya saya persiapannya baik Bu Deka. Saya sudah tidak sabar nih ingin melihat bagaimana nanti kegiatan observasi hari Senin ya. Di jam keberapa? Jam keberapa? Sampai ketemu besok Bu ya di hari Senin ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Pun. Ya Pun. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Hari ini ada yang berangkat? Ada. Siapa? Sebelum mulai pelajaran, Ibu mau tanya dulu di sini. Sebelumnya siapa yang pernah datang ke kondangan atau pernikahan? Saya. Nah ya, biasanya di acara pernikahan itu ada yang namanya upacara pemberian gelar atau adet. Pernah lihat ya? Ada yang pernah, ada yang belum. Nah, di upacara pemberian gelar atau adet itu ada ditampilkan namanya puisi, sebuah puisi. Puisi itu disebut juga dengan istilah pepacur. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai pepacur. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama yaitu peserta didik mampu memahami pengertian pepacur. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan ciri-ciri dan struktur pepacur. Yang ketiga, peserta didik mampu membuat contoh pepacur. Nah, apa itu pepacur? Bagaimana ciri-ciri pepacur? Itu akan kita diskusikan bersama. Nah, untuk diskusi bersama, Ibu minta semuanya harus menyatakan pendapat tanpa terkecuali ya. Jangan ada yang diam. Di kelompoknya semuanya harus aktif, oke? Sebelum itu Ibu sudah membagi kelompoknya kan ya? Nah, sekarang boleh berkumpul dengan kelompoknya. Ya, sudah berkumpul sama kelompoknya masing-masing? Nah, di sini Ibu ada LKPD. Nah, LKPD-nya ini silahkan dilengkapi, didiskusikan dengan kelompoknya ya. Di sini ada beberapa pertanyaan, yaitu apa yang dimaksud dengan pepacur, apa ciri-cirinya, strukturnya, dan kalian harus menyebutkan contohnya.
sini dilengkapi. Ini ya, kalian boleh cari dari berbagai sumber, mau dari buku, dari internet, Google, dari YouTube, nggak apa-apa. Ada kesulitan nggak? Yang ini, kelompok ini bisa? Boleh dari buku, boleh dari Google ya. Semuanya ini membantu kalian. Iya. Ada kerangka. Nah, kerangka itu dia bagian ada pembuka sama penutup. Nah, selain kerangka itu dia biasanya ada terus ada isi. Coba dicari ya. Ada stop. Oh, ini dalam
ada kerangka itu ada pembukanya, ada isi sama ada terus diksi pilihan kata. Dan pepancur itu kan sama kayak visi. Boleh cari aja ya, nanti ada kerangkanya, terus ada isinya, ada majasnya, ada nadanya, rimanya. Pepancur tidak mempunyai kalau nggak ini adalah semua baris merupakan isi. Ya, di belakangnya nggak apa-apa. Kalau pepancur ada yang puisi, jadi boleh kalian cari ada yang puisi. Nah biasanya itu kalau pepancur dia ada kerangkanya itu ada pembuka, ada isi sama ada penutup, terus ada yang lain-lain lagi, ada diksi, cari lagi yang lainnya. Diksinya juga ada, ada diksinya juga. Benar, ya, kenapa? Ibu mau tanya. Ya, bisa. Siapa yang mau tanya? Nah, kerangka itu dia bagian-bagiannya ada tiga, ada isi sama ada penutup. Jadi bait isi sama bait penutup itu maksudnya kerangka. Ada isi ya, ini benar. Jadi bait isi sama bait isi. Jadi dia ada pembuka, isi sama penutup kerangka. Itu yang kedua isi. Iya benar ada bahasa. Ya ini aja. Yang penting di dijelasin.
Contohnya bahasa masuk pacul. Contohnya satu aja. Ya. Kalau pempacul itu kan puisi, jadi dia terdiri dari beberapa bait. Jadi nggak mungkin satu bait. Contohnya pakai bahasa lembu. Kalian jelasin maknanya boleh. Misalnya nasihat atau apa untuk rumah tangga. Iya bisa disesuaikan sama isi pembaca. Oke, next.
Maknanya dijelasin bahasa Indonesia, bukan diartikan ya, dijelaskan makna isi. Pakai bahasa Indonesia ya. Gantian kalau nggak nulisnya Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Reka. Kabarnya? Baik, sesuai dengan kesepakatan kita ya, Bu Reka, kita bertemu di ruangan ini. Terima kasih sudah meluangkan Kita ngobrol di sini sekitar 10 sampai 15 menit lah ya. saya perlu sekitar 10 sampai 15 menit. Nah, apa nih Bu yang mau kita bicarakan? Ini saya ingin bicara terkait observasi yang Bapak lakukan terhadap saya minggu lalu. Jadi saya ingin meminta coaching dari Pak. Nah, apa nih tujuan mendapatkan coaching dari saya? Di sini saya ingin mendapatkan ide-ide baru untuk menghadapi siswa yang pasif ketika belajar dan diskusi. Oh gitu, jadi Bu Deka ingin mendapatkan ide baru ya, bagaimana menghadapi siswa yang pasif di kelas saat pembelajaran ya. Jadi saat ini siswa saya di kelas itu banyak sekali yang pasif. Hanya pasif.
Bisa nggak dijelaskan pasif itu seperti apa? Bisa diskusi pembelajaran di kelas itu ketika saya hanya yang menjawab itu hanya sedikit saja Sedikit siswanya, terus yang menjawab itu hanya siswa itu saja. Itu saja. Yang lain hanya diam saja. Bu? Iya, yang lain hanya diam saja. Baik. Nah, Bu Deka, tadi disampaikan kan ada siswa yang pasif, ada yang aktif, namun dominan yang pasif Bu ya. Nah, berapa banyak nih perbandingannya kira-kira antara yang pasif dengan yang aktif? Yang pasif itu bisa sekitar 70 sampai 80%. 70-80% yang pasif, Yang pasif. yang sisanya. Nah, kalau menurut Bu Deka nih apa nih penyebabnya kok siswanya pasif? Penyebabnya apa kira-kira? Pembelajaran bahasa daerah Lampung ini kan tidak hanya fokus pada bahasa Lampungnya saja, tapi juga ada kebudayaan masyarakat. Nah, siswa ini kebanyakan yang pasif itu merasa, misalnya ketika materi pepacur puisi adat Lampung yang dibawakan ketika pemberian gelar setelah pernikahan, itu ada beberapa siswa yang tidak pernah mengalami, tidak pernah terkait dengan kebudayaan tersebut. Jadi mereka tidak tahu menaungi. Tidak tahu menaungi ya, Karena tidak pernah terlibat langsung, tidak punya pengalaman. tidak ada pengalaman sebelumnya ya. Iya. Sama sekali ya. Baik. Barangkali Bu Deka punya nggak nih pengalaman sebelumnya? Bagaimana siswa yang pasif menjadi aktif? Ada nggak Bu? Bisa diceritakan? Jadi ada waktu itu ada satu siswa yang untuk materi pepacur Iya. ya Pak. Jadi dia sudah mengetahui untuk pepacur ini, puisi ini itu bagaimana ditampilkannya itu ketika apa. Dia pernah mengikuti upacaranya seperti itu. Nah, dia lalu bercerita kepada Temannya di kelas. Di kelas. Iya. Nah, temannya ini pertamanya pasif, diam Pasif. saja. Tapi ketika ada teman yang bercerita, dia jadi ini berkeingintahuan untuk mengetahui lebih lanjut. Bisa mengikuti Iya. ketika temannya itu menyampaikan ya Bu ya. Iya Pak. Baik. Nah, menyimak apa yang sudah Bu Deka sampaikan tadi ya. Nah, kira-kira Bu Deka kalau menerapkan apa yang dulu pernah diterapkan ya, Dengan bantuan temannya aku tadi, saya kira bisa diterapkan, dan yang pasif ini bisa kemungkinan ikut aktif juga. itu juga. Nah, sejauh ini nih, kira-kira sudah mulai ada gambaran nggak bagaimana siswa yang pasif tadi bisa aktif kembali? Bisa nggak? Sudah mulai ada gambaran nggak Bu? Kalau berdasarkan pengalaman yang sebelumnya? Pembelajaran teman sebaya mungkin bisa Pak. Pembelajaran teman sebaya Bu ya. Jadi temannya yang sudah aktif, yang lebih mengerti, bisa berbagi dan lainnya. Ini pembelajaran teman sebaya ini kayaknya kalau diterapkan asik juga Bu ya. Bisa mulai tergambar nih kira-kira kalau diterapkan siswa yang pasif ini mungkin ya bisa kita lihat mungkin akan ada perubahan Bu ya. Baik. Nah, kalau Ibu ingin menerapkan ini nih Bu, kira-kira kapan Ibu akan menerapkan ini? Melakukan pembelajaran teman sebaya ini? Mungkin minggu depan bisa Pak. Minggu depan. Ada nggak teman lain yang mungkin bisa diajak bergabung ya untuk menyukseskan rencana ini? Kalau untuk teman, saya ada Bu Kartina dan Bu Siska. Kebetulan beliau-beliau ini lebih mengetahui tentang kebudayaan Lampung segala macam. Jadi Iya. saya bisa meminta saran. Saran masukan ya Bu ya. Masukan dari mereka. Iya. Ada nggak Bu hal lain mungkin yang perlu Ibu lakukan terkait dengan pembelajaran teman sebaya ini supaya anak lebih aktif, senang gitu? Ada nggak? Biasanya saya menyisipkan ini game, Oh, ada pakai game. Kahoot gitu Pak. Oh, pakai apa Kahoot? Kahoot. Untuk memecah suasana yang Iya. jenuh Bu ya, Iya. supaya anak aktif kembali. Wah, ini pasti keren banget Bu ya. Oke, jadi apa nih targetnya setelah penerapan ini nanti? Targetnya? Targetnya yaitu ya, saya ingin siswa yang tadinya pasif dalam pembelajaran bisa Iya. aktif
sebagainya. Lalu juga mereka tidak hanya menonjol di hasil asesmen saja, tapi di proses pembelajaran. Di prosesnya juga mereka menonjol gitu ya. Nah, target selesainya kapan Bu? Mungkin minggu depan penerapan. Selesainya sampai mungkin bisa diceritakan kembali ya apa yang sudah berubah dari pembelajaran yang diterapkan ini. Insyaallah mungkin 2 minggu nanti saya setelah menerapkan akan saya ceritakan kembali hasilnya. Oke, 2 minggu lagi Bu ya, nanti kita janjian lagi di ruang ini nanti untuk sampaikan lagi. Saya sudah tidak sabar nih mendengar cerita dari Ibu. Oke, terima kasih Bu Deka ya atas waktunya ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Jadi saya dapat solusi. Dapat solusi ya Bu ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.